Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisyarah selaku pemandu diskusi pada kesempatan kali ini. Yang terhormat kepada Ibu Darvi Mailisa selaku dosen pengampu riset operasional. Yang saya sayangi teman-teman seperjuangan dan tidak ketinggalan pula teman-teman penyaji yang saya banggakan. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ayu Listari, Siti Maisyarah, Mutiara Patricia, Mela Emilia Putri, dan Satya Liza akan menyampaikan tentang apa itu metode aproksimasi Vogel atau yang sering disebut juga dengan FAM. Dan materi yang pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian metode FAM, yang mana metode FAM ini adalah sebuah metode heuristik dan biasanya itu memberikan pemecahan awal yang lebih baik daripada metode sebelumnya, yaitu Northwest Corner and Least Cost. Pada kenyataannya, metode FAM ini umumnya menghasilkan pemecahan awal yang mendekati dengan hasil optimum. Kemudian, adapun langkah-langkah penyelesaian dengan metode FAM, yang pertama yaitu menghitung selisih dari dua biaya terkecil. Kemudian yang kedua itu memilih selisih dengan nilai terbesar. Yang ketiga, isi kolom yang memiliki biaya transportasi terkecil. Yang keempat, baris dan kolom yang sudah digunakan itu tidak dapat digunakan kembali. Yang kelima, ulangi langkah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada contoh kasus yang mana sebuah perusahaan itu mempunyai 3 buah mobil truk yang digunakan untuk membawa bahan baku yang masing-masing mobil tersebut berlokasi di gudang 1, 2, dan 3 dengan kapasitas muatan per bulan masing-masing mobil adalah yang mana mobil pertama itu 1000 ton, mobil kedua 1200 ton, yang mobil ketiga 800 ton. Jadi totalnya adalah 3000 ton. Perusahaan ini mendapat order dari 3 buah pabrik yang berlokasi di kota A, B, dan C, di mana masing-masing memerlukan yang mana pabrik A itu memerlukan 1400 ton, pabrik B memerlukan 700 ton, pabrik C memerlukan 900 ton. Jadi total permintaan itu ada 3000 ton. Nah, dari hasil analisis perusahaan diperoleh data mengenai biaya pengiriman per ton bahan baku dari masing-masing truk ke masing-masing pabrik sebagai berikut. Mobil 1, 2, 3 pabrik A, B, C. Yang mana pada mobil 1 di pabrik A ada 155, mobil 1 di pabrik B ada 150, mobil 1 di pabrik C ada 147. Kemudian mobil 2 di pabrik A ada 142, mobil 2 di pabrik B ada 148, mobil 2 di pabrik C ada 152, dan selanjutnya mobil 3 di pabrik A ada 142, mobil 3 di pabrik B ada 141, mobil 3 di pabrik C ada 134. Yang mana selesaikan soal transportasi berikut dengan menggunakan metode FAM. Yang mana metode penyelesaian awal sebagaimana kita lihat tabel di PPT, yang mana mobil 1 di pabrik A 155, di pabrik B 150, dan di pabrik C 147 dengan total atau supply 1000. Mobil 2 di pabrik A 142, di pabrik B 148, di pabrik C 152 dengan supply 1200. Mobil 3 di pabrik A 143, di pabrik B 141, dan di pabrik C itu 134 dengan supply 800.
Jadi permintaan di pabrik A itu ada 1.400, di pabrik B ada 700, di pabrik C ada 900, yang mana dapat kita ketahui pada soal. Jadi total keseluruhannya adalah 3.000. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mela Emilia Putri. Kepada Mela dipersilakan. Selanjutnya adalah langkah-langkah penyelesaian metode transportasi FAM. Langkah yang pertama, perhitungan dilakukan dengan mencari selisih antara dua nilai terkecil pada setiap baris dan setiap kolom. Untuk baris pertama, dua nilai terkecilnya adalah 150 dan 147 dengan selisihnya adalah 3. Untuk baris kedua, 148 dan 142 dengan selisihnya 6. Untuk baris ketiga, 141 dan 134 dengan selisihnya 7. Untuk kolom A, dua nilai terkecilnya adalah 143 dan 142 dengan selisihnya 1. Kolom B 148 dan 141 dengan selisih 7. Dan kolom C adalah 147 dan 134 dengan selisih 13. Langkah yang kedua, pilih selisih dengan nilai terbesar. Tadi telah diketahui untuk baris pertama selisihnya adalah 3, baris kedua 6, dan baris ketiga 7. Untuk kolom A 1, untuk kolom B 7, dan untuk kolom C selisihnya adalah 13. Maka selisih yang paling besar adalah kolom C, yaitu sebesar 13. Lalu langkah selanjutnya isi kolom yang memiliki biaya transportasi terkecil. Karena tadi kolom C memiliki nilai selisih terbesar, maka kita akan fokus terlebih dahulu pada kolom C, yang mana pada kolom C terdapat 3 biaya transportasi, yaitu 147, 152, dan 134. Maka nilai terkecilnya adalah 134 yang terletak pada baris ketiga. Pada baris ketiga, biaya suplainya adalah sebesar 800. Maka suplainya akan dialokasikan kepada biaya terkecil. Jadi 800 akan dialokasikan ke kolom C sebesar 134 yang tadi. Dan untuk kolom A dan kolom B pada baris ketiga nantinya akan dihilangkan atau tidak digunakan lagi. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mutiara Patricia. Kepada Mutiara dipersilahkan. Baiklah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu baris dan kolom yang sudah digunakan tidak dapat digunakan kembali. Nah, di mana kolom yang sebelumnya itu 800, di kolom yang selanjutnya ialah tidak digunakan lagi, di mana setelah itu baris ketiga tidak dihitung lagi karena kebutuhan sudah terpenuhi, maka tabel akan seperti di bawah ini. Nah, di mana tabel yang berada di kolom A, B, C di bagian mobil nomor 3 itu sudah kosong atau sudah berwarna hijau, yang berarti tidak digunakan lagi dan telah berjumlah 800. Selanjutnya, ulangi langkah 1, 2, 3, dan 4. Nah, di mana langkah selanjutnya dengan membandingkan selisihnya lagi. Nah, untuk kolom baris 1, 2, dan 3 itu dimana jumlah di nomor satunya 150 dikurang 147 sama dengan 3. Di nomor 2 148 dikurang 142 sama dengan 6. Dan 3, kebutuhan sudah terpenuhi. Nah, selanjutnya kita beralih ke kolom 1, 2, dan 3. Di kolom 1 sudah dapat itu nilai yang paling besar, yaitu 13, hasil dari 155 dikurang 142. Dan berada di kolom 2 dengan jumlah 2 yang hasil dari nilai 151 dikurang 148. Dan di kolom nomor 3 itu jumlahnya yaitu 5, hasil dari 152 dikurang 147. Karena kolom 1 mempunyai nilai selisih terbesar, maka kotak dengan biaya terendah pada kolom 1 adalah kotak nomor 1.2 atau kotak kolom 1 baris 2. Nah, bisa dilihat sendiri di tabelnya. Dan selanjutnya itu untuk mobil. Dan jadinya kolom beda nomor 1 itu
berada di pabrik A atau di kolom A. Selanjutnya yaitu baris ketiga tidak dihitung lagi karena kebutuhan sudah terpenuhi, maka tabel akan seperti gambar yang ada di PPT. Nah, di mana mobil di kolom 2, di nomor 2 di kolom A yaitu berjumlah 1.200 dan kotak nomor 3 di kolom C bernilai 800. C bernilai 800 dengan domain di kolom A 1.400, di kolom B 700 dan kolom C 900. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Satya Liza. Kepada Satya Liza dipersilahkan. Selanjutnya yaitu contoh kasus 2, yang mana yang dijelaskan di channel YouTube kami itu ada di buku pada halaman 75, yang mana tabelnya adalah sebagai berikut dan penjelasannya akan dijelaskan oleh Ayu Lestari. Kepada Ayu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh kasus yang kedua. Di sini kita sudah buat tabelnya dan ada soalnya di sini. Nah, langkah pertama itu kita hitung selisih dari dua biaya terkecil. Nah, di sini ada yang namanya selisih baris. Nah, ini namanya baris, ini selisih baris. Nah, untuk yang ini adalah selisih kolom. Di sini selisih kolom. Nah, yang syaratnya adalah hitung selisih dari dua biaya terkecil di antara baris dan kolom. Nah, kita mencari untuk baris W terlebih dahulu. Nah, di sini ada nilai 8, 4, dan 7. Nah, mana dua biaya terkecil? Berarti antara 7 dan 4. Berarti 7 dikurang 4 adalah 3. Nah, setelah itu kita cari lagi untuk baris ke X. Ada 24, 15, 16. Maka 16 dan 15 lah yang kita selisihkan. Maka hasilnya adalah 1. Selanjutnya untuk baris Y, 16, 9, dan 24. Maka 16 dikurang 9 adalah hasilnya 7. Nah, sekarang kita cari selisih dua biaya terkecil untuk kolom A, B, dan C. Untuk kolom A dan C, di sini ada 8, 24, dan 16, maka 16 dikurang 8 adalah 8. Nah, untuk kolom B, 4, 15, dan 9 berarti 9 dikurang 4 adalah 5. Di sini untuk kolom C, 7, 16, dan 24, sini 16 dikurang 7, maka hasilnya adalah 9. Nah, kita cari di sini di mana pilih selisih ya baris dan kolom ini yang nilainya terbesar. Nah, di sini kita dapat nilai terbesar itu adalah di kolom C, yaitu 9. Di sini 3, 1, 7, 9, 5, 8, paling besar 9. Nah, 9 lalu untuk kolom 9 ada 4, 1. Nah, di sini ada 7, 16, dan 24. Kita pilih yang mana biaya transportasinya yang terkecil. Di sini ada 7, 16, dan 24. Mana yang paling kecil? Yang paling kecil berarti 7. Nah, berarti 7 ini ada 41 yang kita alokasikan. Di sini ada 41. Berarti ini adalah sudah habis nih 41. 0. Berarti 41 di sini dia butuhnya 56. Maka 56 dikurang 41 hasilnya adalah 15, tinggal 15. Nah, di sini biaya. Selanjutnya, karena ini udah teralokasikan berarti sini tidak teralokasikan lagi. Tidak ada lagi karena sudah memenuhi 41. Sekarang kita cari lagi untuk selisih baris dan selisih kolom untuk yang belum terisi. Sekarang kita cari untuk baris dulu. Di sini tersisa 8 dan 4. Berarti 8 kurang 4 hasilnya adalah 4. Di sini 16 dan 24 karena 16 tidak kita pakai lagi karena sudah terisi. Berarti 24 dikurang 15 hasilnya adalah 9 ya. 9. Lalu 9, 16 dikurang 9 adalah hasilnya 7.
Nah, kita cari untuk untuk kolomnya lagi, selisih kolom. Nah, di sini 8, 24, 16, berarti ini sama ya, 16 kurang 8, berarti hasilnya 8. Dan di sini juga masih sama, 4, 15, 9, berarti 9 kurang 4, hasilnya adalah 5. Di sini karena sudah teralokasikan semua, berarti tidak ada. Kita kasih strip. Nah, kita cari di mana nilai yang paling terbesar. Nilai terbesar tuh berada di sini. 9 di baris X. Nah, di baris X kita butuh 82. 82 berarti kita cari di nilai transportasi yang terkecil di antara 24, 15, 16 tidak lagi. Berarti di sini kita butuh di sini 82. Tapi kita butuh cuma 72. Berarti di sini cuma 72. 72 sini sudah habis, maka 72 dikurang 82 hasilnya adalah 10. Tinggal 10. Nah, setelah di sini kita butuhnya 10 lagi, kita butuh 10 di sini karena sini tinggal 15 yang teralokasikan, di sini 10, maka di sini kan tidak teralokasikan lagi. Sini sudah terpenuhi, di sini juga udah terpenuhi. Berarti sisa 10 kita alokasikan ke transportasi 24. Lalu di sini kita butuh 102, di sini kita baru terpenuhi 10. Maka ini adalah tinggal 92. Nah, 92 berarti di sini sisa 15. 15 kan ini baru 41 yang terpenuhi, berarti sisa 15 cari dialokasikan ke sini. Berarti karena ini dia butuh 92, berarti ini 15 teralokasikan ke sini. Nah, ini butuhnya 77 karena belum teralokasikan, di sini kan sudah 72 udah teralokasikan plus di kolom B, maka 77 kita pindahkan ke kolom A untuk transportasi 16. Maka 15, 10, 77 sini sudah terpenuhi 102, maka ini udah 0. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat dipahami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.